Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan materi. Seperti yang saya telah katakan tadi, yaitu di sini saya akan membahas tentang aspek penilaian afektif. Ya baik, selanjutnya ada hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian penilaian afektif. Yang kedua, tujuan penilaian afektif. Yang ketiga, aspek yang akan dinilai. Dan yang keempat, penyusunan instrumen. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian afektif. Namun sebelum itu saya akan beritahu bahwa sikap dapat dinilai dari 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi sikap atau komponen afektif ini adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Nah, menurut Bloom, dalam sebuah buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran yang ditulis oleh Elis Ratnawulan, menyebutkan bahwa pembelajaran pada aspek afektif lebih menekankan pada suasana perasaan emosi atau tingkat penerimaan atau penolakan. Ya baik, selanjutnya kita masuk kepada objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran pada ranah afektif ini. Jadi ada 5. Yang pertama itu sikap terhadap materi pembelajaran. Nah, pada bagian ini peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Terus yang kedua yaitu sikap terhadap guru atau pengajar. Nah, di sini peserta didik perlu memiliki sikap positif dan bisa menghormati guru sehingga materi yang diberikan mudah dipahami. Terus yang ketiga, sikap positif terhadap proses pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan proses pembelajaran, maka sikap positif sangat diperlukan dalam pembelajaran saat berlangsung karena mencakup semua suasana dalam pembelajaran sehingga bisa membuat pembelajaran lebih nyaman dan interaktif. Yang keempat, sikap berkaitan dengan nilai atau norma. Nah, ini juga sangat diperlukan dalam penilaian afektif ini, yang dimana peserta didik perlu memiliki sikap yang tepat yang dilandasi oleh nilai-nilai positif norma-norma yang ada. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran yang diberikan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tujuan penilaian afektif. Nah, di sini saya membagi 4 untuk tujuan penilaian afektif ini. Yaitu yang pertama yaitu mendapatkan feedback atau umpan balik dari peserta didik. Nah, bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar dan pembelajaran, yaitu mengadakan program perbaikan atau remedial bagi anak-anak didiknya sehingga saling menguntungkan. Yang kedua yaitu mengamati atau mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai. Nah, yang antara lain diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan tingkah laku anak didik yang diajarkan. Yang ketiga, mencerminkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat, yang sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik dari peserta didik. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu mengenai latar belakang kegiatan dan kelainan dan tingkah laku anak didik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenjang kemampuan dalam penilaian afektif ini, yaitu ada yang pertama menerima atau receiving. Jenjang ini berhubungan dengan kesediaan peserta didik siswa untuk ikut dalam fenomena atau stimulus dalam kegiatan proses pelajaran. Terus yang kedua yaitu menjawab atau responding. Kemampuan pada tingkat ini peserta didik atau siswa tidak hanya menghadiri suatu fenomena dalam pembelajaran, tetapi juga memiliki reaksi tertentu terhadap apa yang telah diberikan, sehingga dapat menjadi hasil belajar untuk menjawab atau memberikan tanggapan. Nah, yang ketiga yaitu menilai atau valuing. Jenjang ini berkaitan dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap suatu objek atau fenomena yang terjadi. Terus yang keempat yaitu organisasi atau organization.
Tingkat ini berhubungan dengan bagaimana peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik dan masalah yang ada. Terus yang kelima atau yang terakhir, karakteristik atau characterization, yang dimana di sini aspek ini mengacu pada pembentukan pola-pola nilai-nilai bersikap pada peserta didik. Nah, kita sudah sampai kepada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pokok pembahasan tentang afektif ini. Jadi, dengan demikian, setelah apa yang saya bahas tadi, maka penilaian afektif ini merupakan komponen penting dalam pendidikan yang tidak hanya menilai aspek kognitif saja, tapi juga mendukung kemampuan holistik siswa.